Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi, NIM 24002068, Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, di sini Rahmi akan menjelaskan distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan, berarti pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator. Distorsi dalam yang pertama yaitu distorsi dalam penyampaian. 1. Ada namanya hambatan fisik. Maksudnya adalah gangguan yang terjadi akibat hambatan fisik. Misalnya jarak antara komunikator dengan komunikan. Atau misal di kelas, ruangan kelas yang begitu besar, sementara duduk cukup panjang jaraknya dengan audiens, sementara suara itu tidak mumpuni untuk bisa ditangkap secara sempurna oleh audiens atau lawan bicara kita. Itu merupakan gangguan. Yang kedua yaitu saluran distribusi yang begitu panjang dalam komunikasi organisasi. Misalnya, soal struktur ini, jenjang sosial organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele, sehingga ada bagian-bagian informasi yang terputus-putus akibat terlalu panjang transmisi tadi. Selanjutnya yaitu pihak yang menerima pesan. Yang pertama yang tadi kan penyampaian pesan, sekarang yang penerima pesan. Satu yaitu ketika penerima pesan, misalnya kondisi kerja yang kurang nyaman, sinar lampu yang terlalu terang atau terlalu redup, ruang kerja yang panas dan sebagainya. Ketika kita bicara dengan lawan bicara yang seperti ini, dalam kondisi fisik atau pikiran, hati dan perasaan yang gundah kadang-kadang bisa jadi gangguan. Yang kedua yaitu distorsi dalam menyampaikan pesan itu sendiri. Artinya begini, berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa menjadi distorsi dalam memaknai suatu pesan. Dapat menjadi gangguan bahwa setiap kita menjadi melihat pesan itu berbeda. Dan yang kedua, berbeda interpretasi kata, jadi pemakaian terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit pesan yang disampaikan. Dalam konsep ini juga perlu bagi setiap komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi untuk mengganti situasi yang namanya distorsi pesan itu diharuskan dikembangkan, diolah, dan dibiasakan untuk mendengarkan orang lain. Kebiasaan mendengar yang begitu sulit, sebenarnya ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah komunikasi. Dimanapun, bahkan dalam presentasi, dalam rapat, setiap kita memaksakan kehendak kita
untuk didengarkan, tetapi sulit sekali di antara kita yang mampu mendengarkan orang lain ketika berbicara secara bijak. Ketika organisasi mengadakan pembicaraan dengan cara presentasi, misalnya, maka dari sisi penerimaan pesan, pembicara sebagai pengirim pesan yang lagi presentasi seharusnya lebih memperhatikan banyak hal supaya Anda didengarkan. Dalam kriteria mendengarkan, ada 3 hal yang harus diperhatikan atau yang harus dipikirkan. Yang pertama yaitu mendengarkan isi. Yang kedua mendengar kritis. Yang ketiga mendengar aktif atau empati. Yang kita bahas pertama yaitu mendengarkan isi. Mendengarkan isi artinya penerima pesan hanya memahami, mencoba, mengkategorikan, mengingat pesan ketika seseorang presentasi. Kita hanya memahami hal-hal pokok sebagai pendengar. Selanjutnya yaitu mendengarkan kritis. Mendengarkan kritis berarti sebagai pendengar dituntut memahami sekaligus mencoba untuk mengevaluasi arti pesan dari yang telah disampaikan pembicara atau saluran bicara. Kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat menggali sudut pandang pembicara. Yang ketiga yaitu mendengarkan aktif atau empati. Mendengarkan aktif atau empati ini maksudnya adalah memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara ketika beradaptasi atau berandai-andai diri seolah-olah di posisi mereka, sehingga kita dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara. Selanjutnya yaitu ada 5 aktivitas agar objek itu tidak mudah terlupakan. Yang pertama yaitu menghadiri panca indera. Yang kedua, menginterpretasikan. Yang ketiga, kemampuan mengingat. Yang keempat, mengevaluasi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mampu memberi tanggapan. Terkait aktivitas mendengar dalam proses komunikasi dimanapun dan kapanpun, jenis komunikasinya dengan notabene bisa menghaluskan, bisa mengurangi distorsi pesan yang terjadi sehingga efektivitas komunikasi menjadi lebih baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.